warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku sekalian yang mengambil mata kuliah PMSI, Pengawasan Mutu dan Sanitasi Industri, saat ini kita akan masuk ke modul ketiga, yaitu penerapan HACCP untuk produk hilir kopi. Jadi untuk modul ketiga ini kita akan mencari satu kasus untuk kemudian kita lihat bagaimana penerapan HACCP pada produk hilir kopi tersebut. Jadi untuk modul ini kita akan detail pada proses pembuatan kopi instan. Baik, untuk modul ketiga ini ada 3 pengajar yang masuk ke dalam tim tersebut. Jadi saya sendiri, Ibu Arnida Mustafa, kemudian ada Ibu Dr. Sri Udayana, dan ada Ibu Andi Itajuita. Jadi kami bertiga yang akan mengampu modul ini. Baik, HACCP seperti sudah kalian ketahui itu merupakan kepanjangan dari Hazard Analysis Critical Control Point. Jadi ini merupakan salah satu gugus mutu yang biasa diaplikasikan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mengirim produknya ke luar negeri. Jadi ini merupakan suatu sistem jaminan mutu yang berdasarkan pada kesadaran bahwa hazard atau bahaya yang ada di dalam bahan pangan itu dapat timbul pada berbagai titik atau tahapan produksi tertentu, tetapi dapat dilakukan pengendaliannya untuk mengontrol bahaya tersebut pada setiap diagram alir dari proses pembuatan kopi ini. Jadi kalau untuk HACCP ini pada dasarnya itu akan berbeda antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. Nah, ini untuk manfaatnya kita lihat. Jadi ada 7 manfaat yang dapat kita peroleh. Yang pertama itu adalah kita dapat mencegah penarikan produk pangan yang dihasilkan. Jadi seperti kita ketahui, kalau seumpama produk sudah ada di pasaran itu kita akan membutuhkan banyak kos ketika kita harus menariknya lagi di pasaran. Jadi ini merupakan, jadi untuk HACCP ini dia merupakan langkah preventif. Jadi jadi langkah pencegahan ya. Jadi kemudian yang kedua mencegah penutupan pabrik, kemudian meningkatkan jaminan keamanan produk, pembenahan dan pembersihan pabrik, mencegah kehilangan pembeli atau pelanggan atau pasar. Saya kira ini jelas ya. Jadi kalau seumpama mutu dari produk yang kita hasilkan itu konstan, mutunya berada pada standar tertentu, itu otomatis pelanggan tidak akan lari. Kemudian meningkatkan kepercayaan konsumen dan mencegah pemborosan biaya atau kerugian yang mungkin timbul karena adanya masalah keamanan pangan ini. Nah, untuk itu kita akan masuk ke 12 langkah atau tahapan pengembangan atau rancangan HACCP. Jadi untuk pengembangan rancangan HACCP ini kita mengenal ada 5 langkah awal dan 7 tahapan prinsip HACCP. Jadi yang pertama itu adalah pembentukan tim. Jadi kita harus membentuk tim HACCP dulu. Jadi untuk pembentukan tim HACCP ini itu harus dari berbagai multidisiplin ilmu. Jadi orang mikrobiologi ada, orang processing ataupun untuk pemesanan barang ada. Jadi biasanya itu antara 5 sampai 6 orang dengan multidisiplin ilmu. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan oleh tim HACCP ketika timnya sudah terbentuk adalah kemudian dapat mendeskripsikan produk dan bagaimana metode pendistribusiannya. Jadi untuk deskripsi produk tersebut itu sudah include semua, bagaimana kadar airnya, bagaimana AW produk, bagaimana kemasan, bagaimana dan sebagainya. Jadi semua hal-hal yang terkait dengan produk tersebut itu sudah harus tercantum di dalam deskripsi produk tersebut.
termasuk dengan metode distribusinya mulai dari produsen sampai ke end usernya. Kemudian yang ketiga itu adalah identifikasi penggunaan produk. Ini penting ya. Jangan sampai produknya itu diperuntukkan untuk usia tertentu. Nah, itu harus jelas tercantum. Kemudian penentuan alur proses dan verifikasi. Jadi untuk penentuan alur proses itu kita melihat dulu bagaimana diagram alirnya di atas kertas. Baru kemudian untuk verifikasinya itu kita langsung datang ke pabrik untuk kemudian melihat, mengecek apakah diagram alir yang sudah kita buat di atas kertas itu sudah sesuai atau tidak ya. Jadi ini untuk verifikasi itu biasanya akan ada banyak perubahan ketika kita masuk ke dalam pabriknya. Kemudian tahapan selanjutnya itu adalah 7 prinsip HACCP. Jadi untuk 7 prinsip HACCP ini kita mulai dari analisis bahaya. Analisis bahaya itu kita lakukan untuk setiap proses pada diagram alir yang telah kita verifikasi sebelumnya. Jadi dimulai dari penerimaan bahan baku. Kalau seumpama kita memiliki 10 bahan baku, itu semua kita harus identifikasi satu persatu bahaya apa saja yang muncul. Jadi untuk bahayanya itu ada 3, ada bahaya mikrobiologi, ada bahaya fisik, ada bahaya ada bahaya fisik, mikrobiologi, dan bahaya kimia. Nah, itu harus kita identifikasi semuanya. Kemudian yang kedua, setelah kita melakukan, kalau seumpama di diagram alir itu ada 7 tahapan, berarti analisis bahayanya itu terdiri dari 7 tahapan, kemudian kita bagi menjadi masing-masing bahayanya ada 3. Kemudian yang kedua adalah penentuan titik-titik kritis. Jadi untuk penentuan titik kritis ini kita akan memilih pada tahapan diagram alir mana yang merupakan titik-titik kritis yang harus kita perhatikan ya. Kemudian yang ketiga itu adalah penetapan batas kritisnya, penetapan batas kritis. Kemudian yang keempat itu adalah menetapkan prosedur monitoring. Jadi kalau untuk keempat ini menetapkan prosedur monitoring, sebagai contoh mungkin ya. Jadi pada penerimaan bahan baku, yang kita peroleh itu adalah kopi instan. Jadi untuk kopi instan itu mungkin prosedur monitoringnya itu kita harus melakukan ada semacam COA atau semacam agreement dari produsennya untuk menentukan kira-kira mutu seperti apa kopi yang dapat kita terima. Kemudian yang kelima itu adalah menetapkan tindakan koreksi. Kemudian yang keenam menetapkan prosedur verifikasi, dan yang ketujuh mengembangkan sistem rekaman. Oke, jadi untuk lebih jelasnya kita masuk ke penyusunan tim HACCP. Yang pertama ya, tahapan yang pertama tadi, untuk tim HACCP ini melibatkan semua komponen dan berasal dari berbagai latar belakang atau disiplin ilmu dan keahlian spesifik. Jadi ada keahliannya, ada orang mikrobiologi harus masuk, orang kimia harus masuk, orang yang bertugas. Jadi ini adalah contohnya ya, contoh untuk tim HACCP. Jadi yang pertama itu adalah namanya Bapak Soeharto, dia merupakan General Manager dan posisinya di dalam tim HACCP ini dia sebagai ketua. Kemudian ada Tutut atau Quality Assurance, jadi dia sebagai anggota. Kemudian ada Supervisor produksi, Supervisor pengemasan, dan manajemen pembelian. Nah ini yang kedua, kita masuk ke dalam deskripsi produk. Untuk deskripsi produk ini merupakan keterangan lengkap tentang produk, termasuk nama dan jenis produk, komposisi atau formulasi, proses pengolahan, daya simpan, cara distribusi, petunjuk penggunaan, kondisi penyimpanannya, itu apakah dia harus disimpan di suhu ruang, suhu
dingin ataukah dan bagaimana penanganannya dan sebagainya. Oke. Nah, ini untuk karena produk kita adalah produk kopi instan. Jadi di sini Ibu sajikan komponen kimia dari kopi instan. Jadi kandungannya apa saja itu sudah ada di dalam tabel ini, ya. Kemudian untuk kemasannya, ini merupakan kemasan primer, jadi dikemas dalam kemasan aluminium foil dan dipres dengan menggunakan hand sealer. Kemudian untuk kemasan sekundernya menggunakan kardus ataupun kotak karton. Untuk metode penyimpanannya itu sendiri, karena ini merupakan produk dengan katakanlah dia adalah produk dengan low risk, ya. Jadi untuk kerusakan pada bahan pangannya itu tidak terlalu parah dibanding dengan ketika kita berbicara dengan produk-produk seperti produk beku misalnya, ya. Jadi untuk penyimpanannya sendiri itu dengan menggunakan terdapat untuk penyimpanannya itu sendiri pada dasarnya dia disimpan di suhu ruang, tetapi pada dasarnya banyak faktor lingkungan yang berpengaruh seperti misalnya suhu, kelembaban, kandungan oksigen, dan cahaya. Tapi pada dasarnya dengan proses pengemasan yang diberikan pada kopi, hal itu dapat tidak merupakan sesuatu yang harus kita monitor. Kemudian untuk cara pendistribusian perusahaan, jadi pada agen, penjual, pada konsumen itu penyimpanannya juga harus diperhatikan agar kopi instan ini dapat bertahan sesuai dengan umur simpan yang tertera pada kemasan. Kemudian untuk masa kadaluarsa ini itu pada dasarnya bisa bertahan selama 1 tahun setelah proses pengemasannya berlangsung. Kemudian ada deskripsi produknya, bagaimana komposisi, kemasan, kondisi penyimpanan, metode distribusi, masa kadaluarsa, dan bagaimana siapa saja konsumen yang dapat mengkonsumsi produk ini. Oke, jadi untuk identifikasi pengguna yang dituju itu penggunaan akhir pada produk ini merupakan orang dewasa, ya, yang merupakan konsumen yang suka akan kopi. Kemudian untuk persyaratan konsumen itu bisa sampai berumur 20 tahun ke atas itu dan yang menyukai kopi dikarenakan kandungan kafeinnya yang kurang toleran pada pencernaan dan kondisi manusia yang berusia 20 tahun ke bawah. Kemudian untuk penyusunan diagram alir, penyusunan diagram alir pada proses pembuatan produk dilakukan dengan mencatat seluruh proses sejak diterimanya bahan baku sampai dengan dihasilkannya bubuk kopi instan tersebut. Oke. Nah, ini adalah diagram alir untuk proses pembuatan kopi instan. Jadi penerimaan bahan baku, sortasi biji kopi, kemudian masuk ke dalam biji kopi hasil sortasi, kemudian masuk ke dalam proses penyangraian. Setelah itu kita masuk ke dalam proses penggilingan. Jadi untuk proses penggilingan ini pada dasarnya tujuannya adalah untuk membuat ukuran dari biji kopi tersebut itu menjadi lebih seragam. Nah, setelah itu kita peroleh bibit kopi bubuknya. Jadi untuk kopi bubuk itu kemudian dilakukan proses ekstraksi dengan air pada suhu 60 sampai 80 derajat agar kemudian aroma yang muncul pada kopi itu bisa kita dapatkan. Setelah itu masuk ke dalam tahapan evaporasi pada suhu 80 sampai 90, kemudian pengeringan dengan suhu 200 sampai 260 derajat Celcius, mixing dengan gula, dan pengemasan dengan aluminium foil.
Nah, ini tahapan verifikasinya ya. Jadi sebelumnya Ibu sudah mendapatkan diagram alir, baru kemudian kita langsung melakukan kunjungan ke lapangan terkait dengan kita melakukan verifikasi apakah betul yang kita tuliskan di sheet Word kita dengan yang terjadi di lapangan. Jadi agar diagram alir dibuat lebih lengkap atau sesuai dengan pelaksanaan di lapangan, maka tim HACCP itu harus meninjau operasinya. Jadi tidak boleh hanya mereka-reka. Jadi kita harus betul-betul datang ke pabriknya, melihat bagaimana proses produksinya, kemudian melakukan proses pembenaran pada diagram alir proses yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita masuk ke prinsip pertama. Jadi untuk prinsip pertama itu adalah analisis bahaya. Jadi untuk analisis bahaya ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu adalah identifikasi bahaya. Bahayanya itu bisa muncul dari tiga sumber. Kemudian penetapan tingkat pencegahan atau preventive measure. Kemudian yang ketiga adalah penentuan kategori resiko, apakah dia berbahaya. Jadi ada 3 tingkatan juga ya. Ada 3 tingkatan juga untuk penentuan kategori resikonya ini. Jadi kemudian nanti kita gabungkan untuk melihat bagaimana titik kritisnya. Kemudian dengan demikian perlu dipersiapkan daftar bahan mentah dan ingredient yang digunakan dalam proses diagram alir yang telah diverifikasi serta deskripsi dan penggunaan produk yang mencakup kelompok konsumen beserta cara konsumsinya, kemudian cara penyimpanannya. Nah ini jadi untuk bahayanya itu kita pilih menjadi bahaya fisik, bahaya kimia, dan bahaya biologis. Jadi mungkin nanti anak-anakku sekalian itu bisa membuatnya di dalam bentuk tabel ya. Jadi di dalam bentuk tabel dimulai dari proses penerimaan bahan baku, kemudian bahaya fisik, bahaya kimia, dan bahaya biologis yang mungkin muncul pada bahan baku A, B, dan C. Ya, jadi untuk itu kita masuk ke dalam tahapan pertama, yaitu penerimaan bahan baku. Untuk penerimaan bahan baku yang kita gunakan adalah jelas kopi. Kemudian yang kedua itu mungkin ada gula. Jadi untuk penerimaan bahan baku ini yang perlu diperhatikan adalah kualitas kopinya, keadaan karung tempat biji kopi diletakkan, ruang penyimpanan biji kopi, sehingga memungkinkan biji kopi tersebut mengalami kerusakan mutu yang dapat diakibatkan oleh timbulnya jamur atau kerusakan fisik dan mekanis pada biji kopi yang sangat tinggi. Jadi ini terkait dengan bagaimana penyimpanannya, bagaimana suhu, kelembaban, dan sebagainya. Kemudian penerimaan bahan baku itu perlu diambil tindakan pemilihan wadah yang tepat dan pengontrolan suhu yang sesuai dengan suhu penyimpanan biji kopi kering. Kemudian kemungkinan bahaya yang mungkin muncul itu berasal dari pestisida yang digunakan pada saat penanaman kopi. Jadi itu untuk mencegah hal ini, untuk mencegah terkait dengan pestisidanya ini, kita harus mendapatkan COA dari suppliernya yang betul-betul menyatakan bahwa kopi yang dia supply itu merupakan kopi yang bebas dari pestisida, ya. Kemudian kita masuk ke dalam tahapan sortasi. Tahapan sortasi ini potensi bahayanya itu masih terdapat biji berkualitas buruk, kerikil, potongan ranting, dan sebagainya. Bahaya ini dapat dikurangi dengan pemisahan kontaminasi dari biji kopi, sehingga biji kopi yang diperoleh itu adalah biji kopi yang bebas dari kontaminasi. Kemudian yang kita masuk ke dalam tahapan yang penting. Jadi tahapan yang penting ini adalah tahapan proses penyangraian. Di tahapan penyangraian ini ada beberapa tahapan yang bisa sangat berkaitan dengan aroma apa yang muncul. Nah, ini terkait dengan pengontrolan suhu dan lamanya waktu penyangraian yang dapat
menyebabkan biji kopi itu menjadi gosong. Jadi kita betul-betul harus mengatur suhunya ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kita melakukan masuk ke dalam proses penggilingan. Untuk proses penggilingan ini kita bahaya yang mungkin muncul itu adalah alat penggilingnya mungkin yang telah berkarat. Nah, itu yang harus kita betul-betul kita kontrol setiap akan melakukan proses produksi. Kemudian untuk jenis ekstraksi, jenis bahaya yang bisa muncul itu ekstraksi yang dilakukan itu menggunakan air dengan suhu 60 sampai 82 derajat Celcius. Nah, hal ini berpotensi mengakibatkan kopi tersebut tidak terekstrak dengan sempurna, ya. Jadi ketika kopi tersebut tidak terekstrak dengan sempurna, parameter mutu yang kita inginkan biasa seperti rasa, aroma itu biasanya tidak akan muncul. Jadi pada dasarnya ini lebih ke mutu dari kopi tersebut. Kemudian tindakan pencegahan itu perlu pengontrolan suhu dan secara teratur pada air yang digunakan pada proses ekstraksi. Kemudian kualitas air pada dasarnya ketika kita berbicara tentang kualitas air itu dia masuk ke dalam masuk ke dalam bagian GMP ya. Jadi masuk ke dalam tatanan prasarat untuk kemudian kita masuk ke dalam HACCP. Jadi kita sudah selesai dengan ini. Kemudian tahapan selanjutnya itu adalah tahapan evaporasi. Evaporasi pada saat ini pada saat inilah merupakan potensi yang tinggi terjadinya bahaya itu kalau seumpama kita tidak mengontrol suhunya lama, kemudian konsentrasi larutan yang dapat mengakibatkan terjadinya reaksi karamelisasi, timbulnya kerak pada badan evaporator, serta viskositas yang terlalu tinggi. Kemudian hal ini dapat dikendalikan dengan menggunakan jenis single effect evaporator dengan menggunakan tekanan vakum. Nah, ini kita lihat nanti bagaimana suhu dan lama waktu proses evaporasi yang dapat kita gunakan. Kemudian untuk proses pengeringan, bahaya yang mungkin muncul itu adalah aliran semprot ekstrak kopi pekat itu pada masing-masing lubang itu biasanya tidak sama. Nah, ini yang dapat menyebabkan mungkin tahapan pengeringannya yang tidak terlalu sempurna. Kemudian dimixin dengan gula itu dapat menyebabkan bubuk kopi dan gula tidak tercampur secara sempurna. Kemudian perawatan alat itu harus kita lakukan secara berkala. Oke. Kemudian pengemasan, yang untuk jenis pengemasan yang digunakan itu adalah kemasan aluminium foil. Nah, ini yang harus kita diperiksa itu bagaimana supaya kemasannya tidak rusak, berlobang, sobek dan sebagainya. Kemudian kemasannya untuk kandungannya itu juga harus kita periksa betul, jangan sampai bahan kimianya yang digunakan itu adalah bahan kimia yang berbahaya sehingga bahayanya itu dapat muncul dari situ. Selanjutnya penetapan critical control point. Jadi untuk CCP atau titik kritisnya itu didefinisikan sebagai suatu titik ataupun langkah di mana pengendalian dapat diterapkan dan bahaya keamanan pangan dapat dicegah. Kemudian bahaya ini diidentifikasi ditentukan beberapa CCP-nya dari setiap diagram alir yang sudah kita sebutkan satu persatu sebelumnya. Oke, nah ini adalah pohon keputusannya untuk menentukan apakah bahaya tersebut itu merupakan CCP atau bukan CCP. Ya. Nah, untuk penerimaan bahan baku dapat ditemui berupa adanya residu pestisida. Untuk residu pestisida itu dapat kita minimalisir dengan adanya CAO dari supplier yang menyatakan bahwa
ini bukanlah CCP. Kemudian sehingga pada penentuan lebih lanjut P2 di mana adanya kontaminasi itu dapat diidentifikasi. Untuk P3 bahaya dapat ditambah hingga pada tingkatan yang tidak dapat diterima sehingga pada tahapan penerimaan bahan baku termasuk CCP2 karena bahaya yang ada pada itu masih dapat dikurangi hingga batas yang dapat diperbolehkan untuk kesehatan konsumen. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan sortasi. Jadi untuk sortasi ini tahapan bahaya yang ditemui itu adalah terdapat biji yang berkualitas buruk, kerikil, ranting, dan kontaminasi fisik lainnya. Kemudian berdasarkan pada pohon keputusan, P1 dapat mencegah meningkatnya bahaya misalnya dengan menggunakan bahan baku biji kopi yang memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya, sehingga dari uraian ini, tahapan sortasi itu bukan termasuk ke dalam CCP. Oke, jadi Ibu telah memberikan beberapa contoh, jadi mulai dari penerimaan bahan baku, penyangraian, kemudian masuk ke dalam tahapan sortasi. Saya kira itu sudah cukup untuk kemudian anak-anakku sekalian dapat melanjutkan sampai kepada tahapan akhir dari proses pembuatan kopi instan ini. Jadi saya mau anak-anakku sekalian itu membuatnya di dalam bentuk tabel, kemudian melakukan analisis bahaya dari tiap tahapannya untuk kemudian menentukan apakah tahapan ini masuk ke dalam CCP atau bukan. Itu minggu depan dikumpul sebelum kita mulai perkuliahan PMSI selanjutnya. Oke, saya kira selanjutnya adalah penetapan critical limit. Jadi kita masuk ke dalam prinsip ketiga ya. Jadi untuk prinsip ketiga ini adalah batas kritisnya. Kita menentukan batas kritisnya. Jadi adalah suatu kriteria yang harus dipenuhi untuk setiap tindakan pencegahan yang ditujukan untuk menghilangkan ataupun mengurangi bahaya sampai batas yang aman. Nah, batas ini akan memisahkan antara kita menerima ataukah kita menolak, jadi berupa kisaran toleransi pada CCP. Jadi untuk keempat itu adalah prosedur pemantauan. Bagaimana kita memantau tahapan yang kita sudah masukkan ke dalam CCP itu. Jadi biasanya di dalam dokumen HACCP itu biasanya kita hanya memiliki satu CCP saja. Karena kalau seumpama kita memiliki 2 atau 3 CCP, yang kita lakukan itu hanya melakukan rekaman, kemudian pemantauan dan segala macam, dan itu proses produksinya pasti tidak akan jalan, ya. Jadi kita akan betul-betul memilih hanya maksimal itu biasa hanya 1 ataupun 2 yang menjadi CCP-nya saja. Kemudian yang prinsip kelima itu adalah penetapan tindakan koreksi. Untuk tindakan koreksi dilakukan apabila terjadi penyimpanan terhadap batas kritis suatu CCP. Jadi kalau seumpama terjadi penyimpanan pada CCP yang sudah kita tetapkan, apa yang harus kita lakukan? Nah, tindakan koreksi ini sangat tergantung pada tingkat resiko produk pangannya. Tindakannya ini dapat berupa menghentikan proses produksi sebelum semua penyimpanan tersebut diperbaiki, atau kita bisa melakukan proses penahanan recall ataupun produk ditahan ataupun tidak dipasarkan setelah kita kemudian melakukan uji keamanannya. Selanjutnya itu adalah verifikasi program HACCP. Jadi setelah kita melalui beberapa tahapan prinsip, 6 prinsip yang sebelumnya, kita lakukan kembali verifikasi. Verifikasi ini adalah metode, prosedur, dan uji yang digunakan untuk menentukan bahwa sistem HACCP yang telah kita buat itu telah berjalan dengan sesuai dengan yang kita rencanakan. Beberapa tahapan verifikasi yang dapat kita lakukan itu adalah bisa dengan penetapan jadwal inspeksi, kemudian pemeriksaan kembali rencana HACCP,
pemeriksaan catatan CCP, kemudian pemeriksaan catatan penyimpanan dan disposisi inspeksi. Verifikasi ini juga dilakukan jika ada informasi baru mengenai keamanan pangan. Jadi kan biasanya keamanan pangan itu biasanya dia akan berubah-ubah, itu nanti biasanya kita akan melakukan verifikasi lagi setiap tahunnya. Kemudian selanjutnya adalah prinsip ketujuh yang sangat penting, ini adalah perekaman data atau teknik dokumentasi. Jadi semua yang terkait dengan CCP itu kita harus dokumentasikan ya. Nah, jadi kalau seumpama ada tim HACCP yang mau melihat bagaimana proses berjalannya tahapan HACCP ini, biasanya mereka hanya langsung melihat di dokumentasinya. Dokumentasi ini merupakan pendataan tertulis dari seluruh tahapan HACCP. Dokumentasi ini dapat mencakup semua catatan mengenai CCP, CL, rekaman pemantauan CL, tindakan koreksi yang dilakukan terhadap penyimpanan, catatan tentang verifikasi, dan sebagainya. Oke, saya kira demikianlah kuliah kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu dapat dipahami, dan sampai jumpa kembali di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.